Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Walter sedang berbincang dengan dokter kejiwaan bernama Kurt. Di sini, Kurt mengatakan pada Walter bahwa ia akan segera dibebaskan dari segala macam tuduhan jika selama setahun ke depan Walter bisa membuktikan bahwa semua yang ia lakukan bukan merupakan sebuah hal yang salah. Jadi guys, 3 tahun yang lalu, Walter ini dijatuhi hukuman penjara dikarenakan saat ia dan teman-temannya sedang panjat tebing, tali yang digunakan Walter dan 2 orang temannya tidak kuat menahan berat badan mereka bertiga. Maka dari itu, Walter yang berada di bagian paling atas tebing memilih untuk memotong talinya agar ia selamat. Namun hal tersebut membuat 2 temannya yang lain harus tewas dengan hati yang kecewa. Di sini Walter mengatakan pada Dr. Kurt bahwa yang ia lakukan bukanlah hal yang salah, dikarenakan semua manusia pasti akan melakukan hal yang sama seperti dirinya di saat menghadapi kejadian yang sulit seperti yang ia hadapi saat itu. Mendengar hal itu, Kurt lantas menantang Walter agar Walter bisa membuktikan ucapannya tersebut. Dan jika Walter mampu membuktikan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah tindakan yang salah, maka Kurt akan membantunya untuk segera bebas dari segala macam tuduhan. Beberapa bulan kemudian, terlihat sekelompok anak muda sedang menuju ke sebuah pondok di tengah hutan. Ini adalah Brand, si pemilik pondok. Yang ini adalah pacar Brand yang bernama Amber. Yang ini namanya Freddy. Ini Mike dan pacarnya yang bernama Jennifer. Lalu yang terakhir ada Carlos bersama pacarnya yang bernama Nicole. Sesampainya mereka di pondok, terlihat mereka semua merasa sangat bahagia. Tidak selang berapa lama, adik tiri Brand yang bernama Alex datang. Di sini Alex mengatakan pada Brand bahwa ia sangat senang melihat Brand datang bersama teman-temannya. Dikarenakan sudah sangat lama Alex sendirian menjaga pondok tersebut. Di dalam kamar, Brand bertanya pada Amber, apakah Amber masih mengkonsumsi obat dari dokter untuk menghilangkan kesedihannya di masa lalu. Amber pun sambil meminum obatnya mengatakan bahwa obat tersebut sangatlah penting untuk dirinya. Singkat cerita, terlihat Brand dan Carlos menuju ke sebuah danau. Di sini, Brand memperlihatkan sebuah senjata yang ia sembunyikan di sebuah kotak. Carlos pun sangat bahagia melihat senjata tersebut, dikarenakan seumur hidup ia belum pernah memegang sebuah senjata. Setelah Carlos puas bermain, Brad pun lantas kembali menaruh senjata tersebut ke kotak dan menguncinya kembali. Di dalam pondok, terlihat Mike sedang berbincang dengan Amber. Di sini, Amber meminta pada Mike agar Mike mau berolahraga cocok tanam bersama dengan dirinya seperti beberapa bulan yang lalu. Namun Mike menolaknya, dikarenakan menurut Mike, yang dulu ia lakukan dengan Amber merupakan sebuah kesalahan. Mendengar hal itu, Amber yang nampaknya sangat mencintai Mike terlihat sangat kecewa. Malam harinya saat makan malam, mereka semua nampak mengobrol-ngobrol santuy sambil minum minuman asoy. Di sela-sela obrolan, terlihat Amber berbisik pada Brand bahwa ia sedang sangat ingin berolahraga cocok tanam dengan Brand. Mendengar hal itu, Brand pun lantas mengajak semuanya untuk bersulang lalu segera menuju ke kamar bersama Amber. Di saat semua pasangan sedang berolahraga cocok tanam, Freddy yang tidak memiliki pasangan hanya bisa bermain video game dengan sangat serius. Pada saat tengah malam, setelah yang lain sedang tidur, Nicole yang sedang mengambil sebuah minuman tiba-tiba ditangkap oleh pria tak dikenal. Setelah beberapa saat, tiba-tiba pria tersebut melemparkan jenazah Nicole melalui jendela kaca tempat Freddy tidur. Sontak, Freddy pun berteriak ketakutan. Mendengar Freddy berteriak, semua orang pun lantas berlari menuju ke arah Freddy. Carlos pun nampak sangat sedih melihat kekasihnya telah tewas. Dalam kepanikan tersebut, Alex yang mencoba menelpon bantuan mengalami kesulitan dikarenakan di tempat tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Carlos yang masih terus menangis melihat tulisan TV di perut
Nicole. Mereka pun langsung segera menyalakan TV. Dan terlihat Nicole sedang disuruh oleh seorang pria misterius untuk menghabisi Carlos yang sedang tertidur pulas. Di sini pria tersebut mengatakan bahwa jika Nicole menolak, maka pria itu akan menghabisi Nicole saat ini juga. Mendengar hal itu, Nicole pun memilih untuk dihabisi saja, dikarenakan ia tidak mampu jika harus menghabisi kekasihnya sendiri. Dan pria misterius tersebut langsung segera menghabisi Nicole dengan cukup santuy. Setelah itu, pria misterius yang akhirnya diketahui bahwa ia ternyata adalah Walter menunjukkan foto ia bersama teman-temannya sembari mengatakan ke kamera bahwa ia akan menghabisi satu persatu penghuni pondok tersebut. Namun jika mereka semua bersedia untuk saling menyerang satu sama lain sampai hanya tersisa satu orang saja, maka orang tersebut akan ia biarkan untuk tetap hidup. Dan mereka semua hanya diberi waktu sampai jam 6 pagi. Mendengar hal itu, semua orang nampak mulai sangat panik dan ketakutan. Brad pun lantas mengajak yang lain menuju ke gudang untuk mencari senjata milik ayahnya. Namun sial, ternyata senjata tersebut telah diambil oleh Walter. Carlos yang sudah habis kesabaran memutuskan untuk mengambil senjata Brad yang ada di danau. Melihat hal itu, Brad pun lantas mengejar Carlos menuju ke arah danau. Setelah Carlos dan Brad pergi, Freddy, Mike, dan yang lain mulai berusaha menutup jalan masuk ke dalam pondok. Sesampainya Brad dan Carlos di danau, mereka berdua tidak menemukan kunci kotak tempat senjata tersebut disimpan. Carlos yang melihat ada sebuah kapak langsung segera berlari untuk mengambilnya. Sedangkan Brad masih terus berusaha membuka kotak senjata tersebut. Namun sial untuk Carlos, saat Brad telah berhasil mengambil senjatanya, Carlos malah justru terkena jebakan beruang sampai ia lemes. Brand yang melihat hal itu langsung segera berlari dan berusaha untuk menyelamatkan Carlos. Namun saat Brad mendengar suara dari semak-semak, Brad yang tiba-tiba merasa ketakutan memutuskan untuk berlari masuk ke pondok dan meninggalkan Carlos sendirian di tempat itu. Sedangkan di dalam pondok, Freddy yang ketakutan mengajak teman-temannya yang lain untuk segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari pondok tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Mike dikarenakan mereka semua harus menunggu Carlos dan Brad kembali terlebih dahulu. Tidak selang berapa lama, Brad muncul. Di sini, Brad mengatakan bahwa Carlos telah tewas terkena jebakan psikopat Walter. Mendengar hal itu, mereka semua pun nampak tambah panik. Mereka pun lantas memutuskan untuk menenangkan diri dengan masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Di kamar Brad, Amber mengatakan pada Brad agar Brad berjanji untuk menjaganya, walaupun pada akhirnya Brad disuruh Walter untuk menghabisinya. Amber berharap Brad tidak melakukannya. Mendengar hal itu, Brad pun berjanji akan selalu menjaga Amber. Di kamar Mike, Jennifer memohon pada Mike agar Mike bersedia untuk mengambil senjata yang sedang dipegang oleh Brad. Dikarenakan Jennifer sangat yakin bahwa Brad pasti akan menghabisi mereka semua demi keselamatan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, awalnya Mike menolak. Namun setelah Jennifer meyakinkan Mike, alhasil Mike pun mengiyakan permintaan Jennifer tersebut. Sedangkan di lorong kamar, Freddy yang masih terlihat sangat panik mulai ditenangkan oleh Alex dengan menawarinya berolahraga cocok tanam. Dan setelah Alex melihat Freddy mulai tenang, Alex pun mengatakan bahwa ia sedang tidak bisa berolahraga cocok tanam dikarenakan sedang halangan. Mendengar hal itu, Freddy pun nampak sangat sakne dan kecewa. Pada saat jam menunjukkan pukul 4 subuh, tiba-tiba Freddy yang sangat ketakutan mulai marah-marah tidak jelas. Mike pun lantas mencoba untuk menenangkannya. Namun Freddy yang memutuskan untuk keluar dari pondok tiba-tiba dikejutkan dengan Carlos yang masih dalam keadaan lemah dan kesakitan. Melihat hal itu, Mike pun menyarankan untuk segera membawa Carlos ke rumah sakit. Namun hal itu sontak ditolak oleh Brand, dikarenakan Brad sangat yakin bahwa di luar sana psikopat Walter pasti sudah menyiapkan jebakan untuk mereka semua. Jennifer yang sudah tidak percaya dengan Brad karena Brad tadi sudah bohong tentang meninggalnya Carlos, langsung menyerang tangan Brad sehingga Mike bisa mengambil senjatanya. Terlihat Brad mulai marah-marah pada Jennifer. Lalu Mike pun mulai menginstruksikan kepada teman-teman yang lain untuk segera menuju ke mobil dan segera membawa Carlos ke rumah sakit. Alex pun lantas mengatakan bahwa ia akan segera membawa mobilnya ke depan pondok
agar mereka semua bisa masuk ke dalam mobil dengan lebih mudah. Mendengar hal itu, Mike pun lantas memberikan senjata Brad kepada Alex untuk berjaga-jaga. Setelah Alex pergi, Brad kembali meyakinkan Mike bahwa keluar dari pondok bukanlah ide yang bagus. Dikarenakan Brad sangat yakin bahwa di luar sana, psikopat tersebut pasti sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Mendengar hal itu, Mike pun tetap bersikeras untuk membawa Carlos menuju ke rumah sakit. Di luar pondok, terlihat Alex telah berhasil masuk ke dalam mobil dan membawanya menuju ke depan pondok. Melihat hal itu, mereka semua pun lantas masuk ke dalam mobil dengan cukup cepat. Setelah semua telah masuk, Alex pun langsung memacu mobilnya. Namun sial, dugaan Brad ternyata benar. Mobil mereka terkena sebuah jebakan yang menyebabkan bannya bocor dan tidak bisa untuk berjalan. Brad yang akan keluar mobil dikejutkan dengan tembakan yang mengenai kaca mobil mereka. Alhasil, Brad pun kembali masuk ke dalam mobil. Lalu terdengar suara dari Walter melalui radio yang ada di mobil mengatakan bahwa sekarang mereka harus mengeluarkan satu orang teman dari mobil agar Walter bisa segera menghabisinya. Karena jika tidak, maka Walter akan segera membakar mobil beserta isinya sekaligus. Lalu Walter pun mulai menjatuhkan bola-bola bensin ke mobil mereka. Brad pun lantas menyarankan agar mereka mengeluarkan Carlos dari mobil untuk dihabisi oleh Walter. Karena hanya itu saja jalan satu-satunya agar mereka semua bisa selamat. Namun Mike menolak saran tersebut, dikarenakan Mike ingin semuanya harus bisa selamat. Namun saat Walter mulai menghitung sampai 10 untuk membakar mobil mereka, alhasil Mike pun dengan berat hati membiarkan Brad mengeluarkan Carlos dari mobil. Dan Carlos pun harus tewas dihabisi oleh Walter dari jarak jauh. Lalu Mike mulai mengajak semua teman-temannya untuk kembali masuk ke dalam pondok dengan cara berpencar agar bisa membingungkan Walter. Terlihat Brad malah berlari masuk ke dalam hutan, sedangkan Alex berlari menuju ke arah danau. Jadi yang masuk ke dalam pondok hanya Freddy, Mike, Jennifer, dan Amber saja. Brad yang sedang bersembunyi di hutan terlihat dihampiri oleh Walter yang langsung mengarahkan senjatanya ke arah Brad sembari mengatakan bahwa jika Brad ingin selamat, maka Brad harus segera menghabisi semua teman-temannya termasuk Alex yang merupakan adik tiri dari Brad. Brad yang sangat ketakutan akhirnya mengiyakan tawaran dari Walter tersebut. Alex yang bingung tidak tahu harus berlari kemana lagi, tiba-tiba diserang oleh Brad sampai tumbang. Setelah itu, Brad pun langsung membuang Alex ke danau tersebut. Di dalam pondok, Freddy yang sedang nyender di pintu sendirian dikejutkan dengan datangnya Brad ke pondok tersebut. Di sini, Brad mulai mempengaruhi Freddy agar mau membantunya mengambil senjata dari tangan Mike. Dengan iming-iming akan memberikan kunci perahu yang ada di danau pada Freddy. Mendengar hal itu, Freddy pun menyanggupi permintaan Brad tersebut. Freddy pun lantas berbincang pada Mike tentang masa-masa saat mereka masih kecil. Dan saat Mike lengah, Freddy pun langsung merebut senjata dari tangan Mike lalu mengarahkannya ke segala arah. Brad yang keluar dari persembunyiannya langsung meminta senjata tersebut. Namun saat Freddy mengatakan bahwa ia akan membawa semuanya menuju ke perahu, Amber lantas mengatakan bahwa perahu Brad telah tenggelam. Freddy yang merasa dibohongi dengan sangat marah langsung menyerang Brad menggunakan senjatanya sampai tumbang. Setelah itu, Freddy lantas menyuruh Mike, Jennifer, dan Amber untuk pergi dari pondok tersebut. Namun bukannya pergi, Mike dan Jennifer malah bersembunyi di dapur, sedangkan Amber terlihat bersembunyi di sebuah pohon besar. Mike yang melihat Freddy sedang kacau mencoba mengajaknya berbicara. Namun sial, tiba-tiba Brad yang ternyata masih hidup langsung menyerang Freddy sampai tewas. Brad yang telah berhasil mendapatkan senjatanya kembali lantas menyuruh Mike dan Jennifer untuk keluar dari persembunyiannya. Namun Mike dan Jennifer memilih untuk berlari masuk ke dalam gudang lalu menguncinya. Brad yang memiliki kunci cadangan langsung membuka gudang tersebut lantas mulai mencari Mike dan juga Jennifer. Setelah beberapa saat mencari, Brad pun akhirnya menemukan Mike dan juga Jennifer. Di sini, Mike meminta pada Brad agar memberinya waktu 1 menit saja untuk berdoa sebelum Brad menghabisinya. Namun saat Mike sedang berdoa, tiba-tiba dari belakang Brad, Amber muncul dan langsung menyerang Brad menggunakan sekop sampai benar-benar tewas. Setelah itu, Mike dan Jennifer langsung mengajak Amber untuk menuju ke ruangan lain.
Saat Mike sedang berdebat dengan Jennifer tentang bagaimana mereka bisa keluar pondok dengan selamat, Amber yang sedang mencari obatnya malah menemukan sebuah senjata yang sepertinya memang sudah dipersiapkan oleh Walter. Jennifer yang melihat Amber membawa senjata langsung saling mengarahkan senjata mereka masing-masing. Di sini, Amber mengatakan pada Mike bahwa ia sebenarnya sangat mencintai Mike sejak mereka pertama kali melakukan olahraga cocok tanam di malam tahun baru beberapa bulan yang lalu. Jennifer yang mendengar ternyata ia telah dikhianati oleh Mike langsung menyerang Amber sampai tumbang. Mike yang terlihat kesal pada Jennifer langsung menghampiri Amber sembari mengatakan bahwa ia juga sebenarnya sangat mencintai Amber. Hanya saja ia lebih mencintai Jennifer untuk saat ini. Tidak selang berapa lama, Jennifer yang melihat Walter mengintip di jendela langsung menyerangnya. Namun gagal. Jennifer dan Mike pun lantas berlari kembali masuk ke dalam gudang sambil menggendong Amber. Setelah beberapa saat bersembunyi, tiba-tiba terdengar langkah kaki menuju ke gudang. Tanpa basa-basi, Mike langsung melepaskan beberapa tembakan yang tepat mengenai sasaran sampai tewas. Namun sial, ternyata yang tewas tersebut bukannya Walter, tapi justru Alex. Setelah itu, Mike yang yakin bisa segera pergi dari pondok tersebut karena matahari sudah mulai terbit, tiba-tiba langsung diserang oleh Jennifer menggunakan pisau sampai Mike tumbang. Di sini, Mike terlihat sangat kecewa dengan Jennifer. Namun saat Jennifer hendak menghabisi Mike, tiba-tiba ia dipanggil oleh Amber dari salah satu sudut gudang. Jennifer pun segera bergegas mencari Amber. Namun sial, Amber dengan cepat langsung menyerang Jennifer sampai tewas. Setelah itu, Amber pun lantas menghampiri Mike sembari mengatakan bahwa ialah satu-satunya orang yang sangat mencintainya. Mendengar hal itu, untuk menyelamatkan Amber karena hanya satu orang saja yang boleh selamat, Mike pun langsung melakukan bundir menggunakan pisau sampai tewas. Terlihat Amber mulai menangis sesedih-sedihnya. Tidak selang berapa lama, Walter datang. Di sini, Walter mengatakan bahwa permainan telah berakhir. Beberapa hari kemudian di kantor Dr. Card, Walter mengirimkan pesan suara yang mengatakan bahwa ia telah berhasil membuktikan bahwa jika manusia dihadapkan pada kondisi seperti dirinya dulu saat panjat tebing, pasti akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Terbukti, Brad yang merupakan anak dari Dr. Card telah melakukannya. Dan kisah pun akhirnya selesai. Bangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa
bahagia. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.